Dedi. Ya. Kalau Pak Dedi mengikuti seleksi kepala dusun ini tujuannya untuk apa sih? Tujuan saya ingin mengabdi kepada pemerintah desa, khususnya untuk masyarakat dusun Priok, pengabdian Pak. Pengabdian. Terus salah satu fungsi dari kepala dusun langsung Fungsinya sebagai mediator, sebagai pembina di wilayah tersebut. ya cukup, tapi sakit itu Pak mau sesuatu enggak waktu ada ini ya, Manusia. saya sebagai kepala desa bila mana terjadi kepentingan warga yang darurat butuh pertolongan, sedangkan adik sendiri di keluarga itu ada kepentingan juga itu yang diutamakan itu yang mana? Yang ingin saya utamakan untuk kepentingan masyarakat, untuk masyarakat dusun tempat. Terus yang kedua, selain percepatan itu masyarakat merasa apa gitu? Jadi untuk meningkatkan ketertiban, keamanan di wilayah dusun tersebut. Terus untuk meningkatkan administrasi Pak. Supaya masyarakat merasa puas gitu. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Ini berarti Pak Dedi pengen mengabdi di masyarakat ya. Iya Pak. Di masyarakat ini sekarang sesuai dengan ketentuan tentunya di desa ini ada semacam kelembagaan ya. Tentunya Pak Dedi meskipun belum di aparatur desa tahu lembaga yang ada di desa itu adalah seperti BPD ya. Itu lembaga-lembaga apa saja yang ada di kemasyarakatan yang ada di desa ya. Selain BPD. Selain BPD ada LPM, ada organisasi kaum-kauman, dan ada juga badan usaha milik desa, lembaga DKM yang ada di Surabaya, lembaga DKM, Ada kan lembaga masyarakat itu. lembaga yang resmi apa yang Resmi yang resmi yang kita dari desa. ada RT RW, RW ya. ya, ada Limas, Ya. Yang kedua tentunya Pak Dedi mungkin meskipun baru sekarang menjadi aparatur di desa ya. Mengenai kelembagaan desa ini tentunya BPD sudah tidak asing lagi ya. Ketika PD di masyarakat ya, kalau aktif ketika kemarin di masyarakat itu barangkali ketika ada semacam perwakilan yang semua kan ada BPD ya. Itu tugas fungsinya BPD apa sih? tugas fungsi BPD itu untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah yang mungkin dimusyawarahkan di musyawarah desa. Sekarang sebagai penampung aspirasi. Kemudian nanti diproseskan ya. Iya. Jadi terima kasih Pak Dedi ya, malah namanya sama gitu. Jadi gini, ada beberapa hal yang juga harus diketahui oleh Pak Dedi bahwa yang namanya menjadi perangkat desa itu tidak semudah memberikan telapak tangan, nah, gitu ya. Kelihatannya enteng, gitu ya, kelihatan. Tapi tidak seenteng yang kita bayangkan, terus Pak. Yang namanya perangkat desa itu justru berat kalau menurut saya. Kenapa saya bilang berat? Karena saya pernah merasakannya walaupun saya hanya sebentar menjadi PJ kepala desa, tapi memang berat gitu ya. Walaupun, nah saya pernah jadi PJ kepala desa 3 kali pernah, saya waktu di Jambi pernah 1 tahun gitu ya. Itu berat memang berat. Jadi kuyuhan lah Pak Kuwu gitu ya, sekarang jadi kepala dusun itu
tugasnya hampir sama dengan kepala desa, gitu ya. Hampir sama dengan kepala desa, cuma yang membedakan itu kepala dusun itu bukan pengguna anggaran atau tidak memiliki mengatur anggaran, itu aja yang membedakan. Tapi tugas fungsi yang lainnya hampir sama. Nah, karena kaitannya dengan masalah kewilayahan. Beda lagi dengan para kasih. Para kasih kan itu administratif, gitu ya. Kalau kepala dusun itu kewilayahan. Jadi di dalam seleksi pun kalau kewilayahan itu ya harus selain wawancara kemudian pidato harus menguasai masyarakat gitu ya, kemudian harus mengetahui keadaan masyarakat itu. Ya paling besar hari kepala dusun mah di kepala desa tina urusan sajadah tapi gak urusan ranjadah legonya gitu. Mesti disediakan juga kesabaran. Nah, diperlukan kesabaran terus kepedulian terutama. Jadi ulah sampai ayah masyarakatnya rakyatnya sampai ke aparat kurangnya gitu lah. Jadi ulah sampai ayah kena musibah ulah sampai dia jadi kuliah kok. Jadi intinya kepedulian terus kewaspadaan komo ayeuna ke zaman sakieu lah loba istilahna masyarakat terutama di bidang perekonomian itu ancur-ancuran lah, bukan hanya masyarakat sama berdaya lain keseluruhan secara keseluruhan perekonomian itu ancur-ancuran bisi aya masyarakat melakukan hal-hal yang di luar kelaziman gitu kan, punya niat yang kurang pas gitu segala macam, jadi antisipasi segala macam itu harus ada. Percayalah kepada namanya sudah punya basic yang saya tanyakan. Ketika mudah-mudahan bisa barangkali itu saja. Ya, Waalaikumsalam. Ibu Eva Nurani Evandari. Ibu Eva sekarang mengikuti seleksi untuk menjadi kepala dusun. Dusun apa sih? Benar, penduduk dusun Kelewat. Sebelah mana sih? Di RT 4. Kenal sama RT-nya, Bu? Nah, kalau seperti itu kan udah kenal dengan Pak RT-nya, kemudian apa sih motif dari Ibu Eva untuk mengikuti seleksi kepala dusun? Di seleksi kepala dusun ingin mewujudkan dusun Kurimun yang aman, harmonis, bersih serta guyup dengan masyarakat. Aman, harmonis, Bersih, guyup. Ya. Terus program apa saja yang rencana yang akan ingin meningkatkan keamanan lingkungan, utamanya ronda ingin diaktifkan kembali, siskamling, serta menjaga kekompakan antar warga melalui gotong royong, memperbaiki
urusan keluarga bila tidak terlalu penting bisa ditunda, bisa ditinggalkan. Terus yang kedua, bila mana terjadi permasalahan antara bersangkutan dan sengketa hal-hal kesulitan dengan cara Kepala dusun mungkin akan berperan sebagai mediator, memanggil kedua belah pihak untuk berdiskusi melalui musyawarah, lalu mengambil mencari solusi seadil-adilnya dan transparan. Masih Bu Epa ya, Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti Epa berminat ingin jadi aparatur pemerintah desa Talabu ya. Andaikan Bu Epa kemarin sebelum ikut tes ini aktif masyarakat ya, itu yang Bu Epa tahu selain saya sebagai BPD di desa, kelembagaan apa saja yang ada di desa ini? LPM, Hmm, BPD, LPM, ya, anggota mungkin Pak? ya, PKK, ya, BUMDes, ya. Yang paling pokok nanti Bu Epa sebagai kepala dusun berkaitan dengan siapa? dengan RT dan RW. Yang kedua itu Bapak mungkin tahu ya BPD ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu fungsi BPD yang sekarang berjalan nih, barangkali Bapak sering bergaul kemarin yang ditawarkannya, itu fungsinya BPD di desa sebagai apa sih? BPD itu sebagai wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kepala desa. Itu yang pertama, kan banyak fungsinya itu banyak, bukan satu BPD. Yang lainnya Yang lainnya mungkin BPD bekerjasama dengan kepala desa untuk bermusyawarah dalam pembangunan desa. terus itu banyak sekali hal-hal yang harus dijadikan desa. Jadi apapun fungsinya BPD itu bukan berdua itu aja. Ketika nanti ini Pak U juga kan masa jabatannya mau habis, itu yang berarti nanti BPD memberhentikan karena kembali itu nanti yang mengusulkan itu BPD. Jadi banyak sekali peran dan fungsi BPD. Saya kira cukup. Jadi gini ya Bu Eva ya, terima kasih. Jadi nanti seandainya Bu Eva terpilih jadi kepala dusun, harus diketahui ya bahwa yang namanya menjadi perangkat desa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, gampang naon cenah gaweana kepala perangkat desa kan gitu. Tidak semudah itu. Berat sebenarnya. Kenapa beratnya? Karena yang namanya perangkat desa ini bekerja tidak hanya 8 jam. Kalau pegawai biasa 8 jam. Tapi kalau untuk perangkat desa itu hampir 24 jam. Gitu ya. Harus siap melayani keadaan masyarakat kapanpun. Gitu ya. Harus siap melayani masyarakat kapanpun. Ulah-ulah cenanya orang ke boga ke kota. Dina poe libur bae ya. Harus siap melayani masyarakat. Dalam artian bisi cenanya masyarakat anu geuring. Kudu sigap gitu, kudu sigap. Terus cenanya anu rek kalahirkeun kudu sigap gitu. Jadi harus tahu. Terus yang namanya kepala dusun itu tugas fungsinya itu hampir sama dengan kepala desa. Ya, hanya beda di kalau kepala desa memiliki anggaran
sebagai pengguna anggaran. Kalau kepala dusun bukan sebagai pengguna anggaran, gitu. Hanya mengelola di wilayah dusunnya saja. Tapi tugas fungsinya sama sebagai kepala kewilayahan. Gitu. Jadi cek paribasana, goreng nu alus kudu nyaho. Gitu. Jadi kepala dusun itu masyarakat tukang mabok, tukang judi, nusuk sholat baik, dulu apa? Nah, gitu. Jadi beratnya di sana, ngimbangan keadaan masyarakat. Sebab masyarakat ini kan kadang-kadang ayo sosoromot gitu ya, kasinggung sedetik baik langsung baik emosi. Nah itu beratnya di sana. Jadi kumaha carana orang bisa mengayomi masyarakat. So, mudah-mudahan Bu Eva biasa bisa dapat gitu ya, bisa dapat yang bagus, mudah-mudahan bagus. Nah itu salah satu tugas fungsinya gitu. Bagaimana beratnya menjadi perangkat desa. Barangkali itu ya sebagai gambaran aja. Ya. Ya.